Ya, kembali lagi bersama saya Calvin Jason Triyono dari kelas 1D Konstruksi Bangunan Gedung dengan NIM 210120066. Pada video kali ini saya akan membahas tentang elastisitas. Pengertian elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada bentuk tersebut dihilangkan. Jika sebuah gaya diberikan pada sebuah benda yang elastis, maka bentuk benda tersebut berubah. Untuk pegas dan karet yang dimaksudkan dengan perubahan bentuk adalah pertambahan panjang. Perlu Anda ketahui bahwa gaya yang diberikan juga memiliki batas-batas tertentu. Sebuah karet bisa putus jika gaya tarik yang diberikan sangat besar melewati batas elastisitasnya. Hukum Hooke pada pegas. Hukum Hooke adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena elastisitasnya dari sebuah pir atau pegas. Besarnya gaya Hooke ini secara proporsional adalah berbanding lurus dengan jarak pergerakan pegas dari posisi normalnya. Atau lewat rumus matematis dapat digambarkan sebagai F adalah gaya, K adalah konstan pegas, X adalah jarak pergerakan pegas dari posisi normalnya. Hukum Hooke untuk benda pegas. Hukum Hooke ternyata berlaku juga untuk semua benda padat, dari besi sampai tulang, tetapi hanya sampai pada batas-batas tertentu. Pada benda bekerja gaya berat sama dengan gaya gravitasi yang bekerja pada benda, yang besarnya sama dengan mg, dan arahnya menuju ke bawah, tegak lurus permukaan bumi. Akibat adanya gaya berat, batang logam tersebut bertambah panjang sejauh jika besar pertambahan panjangnya lebih kecil dibandingkan dengan panjang batang logam. Hasil eksperimen membuktikan bahwa pertambahan panjang sebanding dengan gaya berat yang bekerja pada benda. Pada akhirnya, seperti yang kita ketahui, pegas merupakan benda elastis yang akan bertambah panjang ketika diberi gaya, dan pegas akan kembali pada panjang mula-mula setelah gaya dihilangkan. Pertambahan panjang pada pegas dibanding lurus dengan yang diberikan pada. Perkenalkan, nama saya Claudia Shalmita Subu, NIM 210120067, kelas 1D KBG. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan membawakan materi tentang elastisitas. Latar belakang. Ketika Anda menarik karet mainan sampai batas tertentu, karet tersebut bertambah panjang. Jika tarikan dilepaskan, maka karet akan kembali ke panjang semula. Elastis atau elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Elastisitas atau elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Demikian juga sebuah pegas tidak akan kembali ke bentuk semula jika diregangkan dengan gaya yang sangat besar. Hukum Hooke pada pegas. Misalnya, kita tinjau pegas yang dipasang horizontal, di mana pada ujung pegas tersebut dikaitkan sebuah benda bermasa M. Hukum Hooke adalah ilmu hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah pir atau pegas. Hukum Hooke untuk benda non-pegas. Hukum Hooke ternyata berlaku juga untuk semua benda padat, dari besi sampai tulang, tetapi hanya sampai pada batas-batas tertentu. Kita juga bisa menggantikan gaya berat dengan gaya tarik, seandainya pada ujung batang logam tersebut tidak digantungkan beban. Kesimpulannya, agar lebih memahami tentang landasan teori hukum Hooke, lakukanlah percobaan sederhana dengan menggunakan pegas yang digantungkan pada statif. Sekian dari presentasi materi elastisitas dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Jusipin Soleh, NIM 210120074, kelas 1 DTKBG. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai elastisitas. Pengertian elastisitas adalah sifat benda yang berusaha menghambat perubahan bentuk atau
deformasi, dan cenderung untuk mengembalikan bentuk ke bentuk semula. Gaya yang mempengaruhi dihilangkan. Berikutnya adalah sifat elastisitas bahan. 3 hal utama yang harus diketahui di dalam mempelajari sifat elastis dari suatu bahan, yaitu tegangan stres, regangan strain, dan modulus elastisitas. Tegangan, regangan, dan modulus elastisitas terjadi pada benda yang dikenai gaya tertentu akan mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk bergantung pada arah dan letak gaya tersebut. Dan yang sifat yang pertama yaitu tegangan atau stres. Jika sebuah benda elastis ditarik oleh sebuah gaya, benda tersebut akan bertambah panjang sampai ukuran tertentu. Besarnya tegangan adalah perbandingan antara gaya tarik yang bekerja terhadap luas penampang benda. Dan yang selanjutnya adalah sifat yang kedua, yaitu regangan atau strain. Regangan atau strain adalah perubahan pada ukuran benda karena gaya dalam kesetimbangan dibandingkan dengan ukuran semula. Strain juga dapat dikatakan sebagai tingkat deformasi. Tingkat deformasi tersebut dapat memanjang, memendek, membesar, mengecil, dan sebagainya. Oleh karena itu, regangan didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda dan panjang benda mula-mula secara matematis dirumuskan. Selanjutnya adalah modulus elastisitas atau Young. Modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dan regangan dari suatu benda. Modulus elastisitas dilambangkan dengan E dan satuannya Nm. Modulus elastisitas disebut juga modulus Young. Untuk nilai modulus elastisitas hanya bergantung pada jenis bahan suatu benda, tidak bergantung pada ukuran ataupun bentuk benda. Sekian penjelasan materi mengenai elastisitas dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stefan Mangadil, kelas 1D KBG, NIM 21012079. Saya akan mempresentasikan makalah tentang elastis. Ketika Anda menarik karet mainan sampai batas tertentu, karet tersebut bertambah panjang. Jika tarikan dilepaskan, maka karet akan kembali ke panjang semula. Elastis adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Jika sebuah gaya diberikan pada sebuah benda elastis, maka bentuk pada benda tersebut berubah. Gaya yang diberikan juga memiliki batas tertentu. Contoh, sebuah karet bisa putus jika gaya tarik yang diberikan sangat besar atau melewati batas elastisnya. Tujuan makalah ini dibuat agar dapat mendalami tentang makna elastis. Tidak hanya itu, penyusunan makalah ini juga tidak hanya bagi para pembaca saja, akan tetapi agar dapat pula menjadi bahan informasi atau bahan ajar bagi orang lain. Itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Udayana Ponomua. Saya dari kelas 1D Konstruksi Bangunan Gedung. Nomor induk mahasiswa saya adalah 21012081. Kali ini saya akan membawakan materi tentang elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Jika sebuah gaya diberikan pada sebuah benda yang elastis, maka bentuk benda tersebut berubah. Untuk pegas dan karet, yang dimaksudkan dengan perubahan bentuk adalah pertambahan panjang. Perlu Anda ketahui bahwa gaya yang diberikan juga memiliki batas-batas tertentu. Sebuah karet bisa terputus jika gaya tarik yang diberikan sangat besar, melewati batas elastisitasnya. Demikian juga sebuah pegas tidak akan kembali ke bentuk semula jika direnggangkan dengan gaya yang sangat besar. Jadi, benda-benda elastisitas memiliki batas elastisitas. Batas elastisitas itu apa? Lalu bagaimana kita bisa mengetahui hubungan antara besarnya gaya yang diberikan pada perubahan panjang minimum sebuah benda elastis agar benda tersebut bisa kembali ke bentuk semula? Untuk semakin memudahkan pemahaman Anda, sebaiknya dilakukan juga percobaan. Apabila benda ditarik ke kanan sejauh X,
Pegas akan memberikan gaya pemulihan pada benda tersebut yang arahnya ke kiri sehingga benda kembali ke posisi seimbangnya. Sebaliknya, jika benda ditarik ke kiri sejauh X, pegas juga memberikan gaya pemulih untuk mengembalikan benda tersebut ke kanan sehingga benda kembali ke posisi seimbang. Besar gaya pemulih F ternyata berbanding lurus dengan simpangan X dari pegas yang direntangkan atau ditekan dari posisi setimbang. Semakin besar konstanta pegas, semakin besar gaya yang diperlukan untuk menekan atau merenggangkan pegas. Sebaliknya, semakin elastis sebuah pegas, maka semakin kecil juga gaya yang diperlukan untuk merenggangkan pegas. Untuk merenggangkan pegas sejauh X, kita akan memberikan gaya luar pada pegas yang besarnya sama dengan F sama dengan Kx. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa X sebanding dengan gaya yang diberikan pada benda. Hukum Hooke. Salah satu prinsip dari analisa struktur adalah hukum Hooke yang menyatakan bahwa pada suatu struktur hubungan tegangan dan regangan adalah proporsional atau hubungan benda dan deformasi adalah proporsional. Struktur yang mengikuti hukum Hooke dikatakan elastis linear, di mana hubungan F dan Y berupa garis lurus. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Valentino Retuongo dari kelas 1D Konstruksi Bangunan Gedung, NIM 2101-2093. Di saat ini saya akan mempresentasikan makalah ke-6 tentang elastisitas. Kita masuk ke pembahasan. Pengertian elastisitas. Elastisitas adalah sifat benda yang berusaha menghambat perubahan bentuk atau deformasi dan cenderung untuk mengembalikan bentuk benda ke bentuk semula ketika gaya mempengaruhi dihilangkan. Adapun benda yang setelah mengalami deformasi tidak dikembalikan ke bentuk semula, itulah yang disebut dengan benda plastis. Sifat elastisitas bahan. 3 hal utama yang harus diketahui di dalam mempelajari sifat elastisitas dari suatu bahan, yaitu tegangan atau stres, renggangan atau strain, dan modulus elastisitas. Tegangan, renggangan, dan modulus elastisitas terjadi pada benda yang dikenai gaya tertentu akan mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk bergantung pada arah dan letak gaya tersebut. Kita lanjut ke tegangan atau stres. Jika sebuah benda elastis ditarik oleh sebuah gaya, benda tersebut akan bertambah panjang sampai ukuran tertentu. Besarnya tegangan adalah perbandingan antara gaya tarik yang bekerja terhadap luas penampang benda. Tegangan dinotasikan dengan sigma satuannya Nm atau Pascal. Secara matematis, tegangan dirumuskan dengan tegangan sama dengan gaya per luas atau tegangan sama dengan besar gaya tekan per luas permukaan. Renggangan atau strain. Renggangan atau strain adalah perubahan pada ukuran benda karena gaya dalam kesetimbangan dibandingkan dengan ukuran semula. Strain juga dapat dikatakan sebagai tingkat deformasi. Tingkat deformasi tersebut dapat memanjang, memendek, membesar, mengecil, dan sebagainya. Oleh karena itu, renggangan didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda dan panjang benda mula-mula. Secara matematis dirumuskan dengan renggangan sama dengan pertambahan panjang per panjang awal, atau renggangan sama dengan pertambahan panjang per pertambahan panjang per panjang mula-mula. Kita lanjut, modulus elastisitas atau Young. Modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dan renggangan dari suatu benda
Modulus elastisitas dilambangkan dengan E dan satuannya Nm. Modulus elastisitas juga disebut modulus Young. Nilai modulus elastisitas hanya bergantung pada jenis bahan suatu benda, tidak bergantung pada ukuran apapun bentuk benda. Berikut ini adalah nilai modulus elastisitas dari beberapa jenis bahan. 1. Aluminium, besi, baja, besi, karet, kuningan, nikel, tembaga, timah, beton, kaca, wolfram. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Alfais Tamailang, NIM 21012064, kelas 1D KPG. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan memaparkan penjelasan materi topik 6 tentang elastisitas. Pengertian elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Contoh dari elastisitas yaitu karena gelang, adonan kue. Selanjutnya, sifat elastisitas. Tegangan atau stres. Secara matematis, tegangan dirumuskan dengan tegangan sama dengan gaya per luas. Regangan atau strain adalah perubahan pada ukuran benda karena gaya dalam kesetimbangan dibandingkan dengan ukuran semula. Secara matematis, tegangan dirumuskan dengan regangan pertambahan panjang per panjang awal. Modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dan regangan dari suatu benda. Secara matematis, tegangan dirumuskan dengan modulus elastisitas, tegangan per regangan. Nilai modulus elastisitas hanya bergantung pada jenis bahan suatu benda, tidak bergantung pada ukuran ataupun bentuk benda. Berikut ini adalah nilai modulus elastisitas dari beberapa jenis bahan seperti di bawah ini. Selanjutnya, hukum Hooke. Hukum Hooke menyelidiki hubungan antara gaya F yang merenggangkan sebuah pegas dengan pertambahan panjang pegas atau delta X pada daerah batas elastisitas pegas. Hukum Hooke dapat ditulis sebagai F sama dengan K kali delta X atau K sama dengan F per delta X. Selanjutnya, aplikasi hukum Hooke. Pertama, mikroskop yang fungsinya untuk melihat jasad-jasad renik yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Yang kedua, teleskop yang fungsinya untuk melihat benda-benda yang letaknya jauh supaya tempat dekat, seperti benda luar angkasa. Yang ketiga, alat pengukuran percepatan gravitasi bumi. Keempat, jam yang memakai sebagai pengatur waktu. Kelima, jam kasa atau kronometer yang dimanfaatkan untuk menentukan garis atau kedudukan kapal yang berada di laut. Keenam, sambungan tongkat-tongkat persneling kendaraan baik sepeda motor maupun mobil ayunan pegas. Terakhir, penerapan hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berhubungan dengan hukum Hooke. Contohnya adalah pada pegas di sepeda motor, pegas di mobil, dan pegas di sepeda. Pegas tersebut dirangkai dengan besi di tengahnya. Demikian pemaparan dari saya. Halo, perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Angel Putri Lauren Magatore dari kelas 1 DKBG NIM 21012065. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang elastisitas. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian elastisitas. Elastisitas adalah sifat benda yang berusaha menghambat perubahan bentuk atau deformasi dan cenderung untuk mengembalikan bentuk benda ke bentuk semula ketika gaya yang memengaruhinya dihilangkan. Adapun benda yang setelah mengalami deformasi tidak kembali ke bentuk semula, itulah yang disebut dengan benda plastis. Yang kedua yaitu sifat elastisitas bahan. 3 hal utama yang harus diketahui di dalam mempelajari sifat elastis dari suatu bahan, yaitu tegangan atau stres, renggangan atau strain, dan modulus elastisitas. Tegangan, renggangan, dan modulus elastisitas terjadi pada benda yang dikenai gaya tertentu akan mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk bergantung pada arah dan letak gaya tersebut. Yang ketiga yaitu modulus elastisitas atau Young. Modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dan renggangan dari suatu benda. Modulus elastisitas dilambangkan dengan E dan satuannya Nm pangkat minus 2. Modulus elastisitas disebut juga modulus Young. Nilai modulus elastisitas hanya bergantung pada jenis bahan suatu benda dan tidak bergantung pada ukuran ataupun bentuk benda. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal dan jawaban seperti berikut. Yang terakhir kita masuk pada penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Modulus elastisitas didefinisikan sebagai hasil bagi antara tegangan atau stres dan renggangan atau strain. Jika bentuk benda tidak kembali ke bentuk semula, berarti gaya yang diberikan setelah melewati batas elastisitasnya. Keadaan itu juga dinamakan dengan keadaan plastis. Yang terakhir, saran. Semoga setelah membaca makalah ini para pembaca lebih memahami lagi apa itu elastisitas, dan makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu saya meminta kritikan dan saran dari pembaca. Shalom, nama saya Efraldi Lamdat Ibrahim dari kelas 1D program studi konstruksi bangunan gedung. Saat ini saya akan membahas sebagian dari makalah ke-6 saya, yaitu elastisitas. Elastis atau elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Beberapa benda seperti tanah liat, adonan tepung kue, dan lilin mainan tidak kembali ke bentuk awal segera setelah gaya luar dihilangkan. Benda-benda seperti itu disebut benda tak elastis atau plastis. 1. Tegangan merupakan hasil bagi antara gaya dengan luas penampang benda. 2. Renggangan merupakan perbandingan antara perubahan panjang dengan panjang awal. 3. Modulus elastis. Modulus elastis suatu bahan didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dan renggangan yang dialami bahan. Menurut Robert Hooke, perbandingan antara tegangan dengan renggangan suatu benda disebut dengan modulus elastisitas benda tersebut. Modulus elastis juga disebut Young untuk menghargai Thomas Young. Penerapan elastisitas dalam kehidupan kita yaitu pegas yang digunakan sebagai peredam kejutan. Pada kendaraan seperti motor digunakan pada sistem suspensi kendaraan bermotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerald Umbara Rondonu. NIM saya 21012072. Saya dari kelas 1D konstruksi bangunan gedung. Hari ini saya akan menjelaskan tentang elastisitas.
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah berkat dan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah ini yang berjudul elastisitas. Ada tujuan dari penyusunan makalah ini yaitu untuk memenuhi persyaratan salah satu tugas makalah kuliah fisika terapan. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Jika sebuah gaya diberikan pada sebuah benda yang elastis, maka bentuk benda tersebut berubah. Untuk pegas dan karet, yang dimaksud dengan perubahan bentuk adalah pertambahan panjang. Anda ketahui bahwa gaya yang diberikan juga memiliki batas-batas tertentu. Sebuah karet bisa putus jika gaya tarik yang diberikan sangat besar, melewati batas elastisitasnya. Demikian juga sebuah pegas tidak akan kembali ke bentuk semula jika diregamkan dengan gaya yang sangat besar. Lalu ada hukum Hooke pada pegas. Misalnya kita tinjau pegas yang dipasang horizontal, di mana pada ujung pegas tersebut dikaitkan sebuah benda bermassa M. Massa benda kita abaikan, demikian juga dengan gaya gesekan, sehingga benda meluncur pada permukaan horizontal tanpa hambatan. Terlebih dahulu kita tetapkan arah positif ke kanan dan arah negatif ke kiri. Setiap pegas memiliki panjang alami. Jika pada pegas tersebut tidak diberi gaya, pada keadaan ini benda yang dikaitkan pada ujung pegas berada dalam posisi setimbang. Apabila benda ditarik ke kanan sejauh plus X atau pegas diregangkan, pegas akan memberikan gaya pemulih pada benda tersebut yang arahnya ke kiri sehingga benda kembali ke posisi setimbang. Sebaliknya, jika benda ditarik ke kiri sejauh minus X, pegas juga memberikan gaya pemulih untuk mengembalikan benda tersebut ke kanan sehingga benda kembali ke posisi setimbang. Besar gaya pemulih F ternyata berbanding lurus dengan simpangan X dari pegas yang direntangkan atau ditekan dari posisi setimbang. Posisi setimbang ketika X sama dengan 0. Ada juga hukum Hooke untuk benda non-pegas. Hukum Hooke ternyata berlaku juga untuk sebuah benda padat. Dari besi sampai tulang tetapi hanya sampai pada batas-batas tertentu. Ada benda bekerja gaya berat sama dengan gaya gravitasi yang bekerja pada benda, yang besarnya sama dengan mg dan arahnya menuju ke bawah, tegak lurus permukaan bumi. Akibat adanya gaya berat, batang logam tersebut bertambah panjang sejauh delta L. Jika besar pertambahan panjang delta L lebih kecil dibandingkan dengan panjang batang logam, hasil eksperimen membuktikan bahwa pertambahan panjang delta L disebanding dengan gaya berat yang diberikan kepada benda. Bisa menggantikan gaya berat dengan gaya tarik. Seandainya pada ujung batang logam tersebut tidak digantungkan beban, besarnya gaya yang diberikan pada beban memiliki batas-batas tertentu. Jika gaya sangat besar, maka regangan benda sangat besar sehingga akhirnya benda patah. Jika sebuah benda diberikan gaya, maka hukum Hooke hanya berlaku sepanjang daerah elastis sampai pada titik yang menunjukkan batas hukum Hooke. Jika diberikan gaya hingga melewati batas Hooke dan mencapai batas elastisitas, maka panjang benda akan kembali seperti semula jika gaya yang diberikan tidak melewati batas elastisitas. Hukum Hooke tidak berlaku pada daerah antara batas hukum Hooke dan batas elastisitas. Jika benda diberikan gaya yang sangat besar hingga melewati batas elastisitas, maka benda tersebut akan memasuki daerah plastis. Dan ketika gaya dihilangkan, panjang benda tidak akan kembali seperti semula. Mungkin itu saja hari ini dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah, karena saya masih belajar juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilbert James Servando Tatodi dari Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Sipil, Prodi D4 Teknik Konstruksi Bangunan Gedung. Saya akan mempresentasikan tentang materi elastisitas. A. Elastisitas. Elastis atau elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Jika sebuah gaya diberikan pada sebuah benda yang elastis, maka bentuk benda tersebut berubah. B. Hukum Hooke. Hukum Hooke adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah pir atau pegas. C. Hukum Hooke pada benda pegas. Semakin besar konstanta pegas, semakin kaku sebuah pegas. Semakin besar
gaya yang diperlukan untuk menekan atau meregangkan pegas. Sebaliknya, semakin elastis sebuah pegas, semakin kecil konstanta pegas. Semakin kecil gaya yang diperlukan untuk meregangkan pegas. D. Hukum Hooke pada benda non-pegas. Hukum Hooke juga berlaku untuk semua benda padat, dari besi sampai tulang, tetapi hanya sampai pada batas-batas tertentu. Jika sebuah benda diberikan gaya, maka hukum Hooke hanya berlaku sepanjang daerah elastis sampai pada titik yang menunjukkan batas hukum Hooke. Jika benda diberikan gaya hingga melewati batas hukum Hooke dan mencapai batas elastisitas, maka panjang benda akan kembali seperti semula jika gaya yang diberikan tidak melewati batas elastisitas. Tetapi hukum Hooke tidak berlaku pada daerah antara batas hukum Hooke dan batas elastisitas. Jika benda diberikan gaya yang sangat besar hingga melewati batas elastisitas, maka benda tersebut akan memasuki daerah plastis. Dan ketika gaya dihilangkan, panjang benda tidak akan kembali seperti semula. Benda tersebut akan berubah bentuk secara tetap. Jika pertambahan panjang pada benda mencapai titik patah, maka benda tersebut akan patah. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Keynes Kensen Mosey, NIM 21012075, kelas 1D Konstruksi Bangunan Gedung. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar dan diberikan pada benda-benda tersebut dihilangkan. Jika sebuah gaya diberikan pada sebuah benda elastis, maka bentuk benda tersebut berubah. Hukum Hooke pada pegas. Misalnya kita tinjau pegas yang dipasang horizontal, di mana pada ujung pegas tersebut dikaitkan sebuah benda bermasa M. Masa benda kita abaikan, demikian juga dengan saya gesekan, sehingga benda meluncur pada permukaan horizontal tanpa hambatan. 1. Hukum Hooke untuk pegas yang bergerak secara vertikal. Hukum Hooke adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah pir atau pegas. Besarannya gaya Hooke ini secara proporsional akan berbanding lurus dengan jarak pergerakan pegas dari posisi normal, atau lewat rumus matematis dapat digambarkan sebagai berikut. F adalah gaya dalam unit Newton, K adalah konstante pegas atau dalam Newton per meter, X adalah jarak pergerakan pegas dari posisi normal atau dalam unit meter. Hukum Hooke, salah satu prinsip dasar dari analisis struktur adalah hukum Hooke yang menyatakan bahwa pada suatu struktur hubungan dengan stres dan regangan strain adalah proporsional atau hubungan beban atau load, dan deformasi atau deformation adalah proporsional. C. Hukum Hooke untuk benda non pegas. Hukum Hooke ternyata berlaku juga untuk semua benda padat, dari besi sampai tulang, tetapi hanya sampai beban batas-batas tertentu. Pada benda bekerja gaya berat atau berat dengan gaya gravitasi yang bekerja pada benda yang besarnya dengan mg, arahnya menuju ke bawah atau tegak lurus permukaan bumi. Akibat adanya gaya berat, batang logam tersebut bertambah panjang sejauh jika pertambahan panjang air lebih kecil dibandingkan dengan panjang batang logam. Hasilnya eksperimen membuktikan bahwa pertambahan panjang sebanding dengan gaya berat yang bekerja pada benda. Terima kasih, hanya ini penjelasan saya. Perkenalkan, nama saya Lordi Timotius Katang, NIM 21012090. Di sini saya akan membahas tentang materi elastisitas. Elastisitas atau elastis adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. B. Hukum Hooke pada pegas. Misalnya kita tinjau pegas yang dipasang horizontal, di mana pada ujung pegas tersebut dikaitkan sebuah benda bermasa M.
Masa benda kita abaikan, demikian juga dengan gaya gesekan, sehingga benda meluncur pada permukaan horizontal tanpa hambatan. Persamaan ini sering dikenal sebagai persamaan Pegas dan merupakan hukum Hooke. Hukum ini dicetuskan oleh Robert Hooke dalam kurung 1635 sampai 1703. K adalah konstanta dan X adalah simpangan. Tanda negatif menunjukkan bahwa gaya pemulih alias F mempunyai arah berlawanan dengan simpangan X. 1. Hukum Hooke untuk pegas yang bergerak secara vertikal. Hukum Hooke adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah pir atau pegas. F adalah gaya dalam kurung dalam unit Newton. K adalah konstanta pegas dalam kurung dalam Newton per meter. X adalah jarak pergerakan pegas dari posisi normalnya dalam kurung dalam unit meter. C. Hukum Hooke untuk benda non-pegas. Hukum Hooke ternyata berlaku juga untuk semua benda padat, dari besi sampai tulang, tetapi hanya sampai pada batas-batas tertentu. Pada benda bekerja, gaya berat dalam kurung berat sama dengan gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Yang besarnya sama dengan mg dan arahnya menuju ke bawah dalam kurung tegak lurus permukaan bumi. Berdasarkan persamaan hukum Hooke di atas, pertambahan panjang dalam kurung segitiga L, suatu benda bergantungan pada besarnya gaya yang diberikan F dalam kurung F. Dan materi penyusun dan dimensi benda dalam kurung nyatakan dalam konstanta K. Persamaan ini menyatakan hubungan antara pertambahan panjang dalam kurung segitiga L dengan gaya dalam kurung F dan konstanta dalam kurung K. Perkenalkan, nama saya Randi Mokusandi, NIM 21012086. Saya akan mempresentasikan topik tentang elastisitas. A. Elastisitas. Elastis atau elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Jika sebuah gaya diberikan pada sebuah benda yang elastis, maka bentuk benda tersebut berubah. B. Hukum Hooke. Hukum Hooke adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah pir atau pegas. C. Hukum Hooke pada benda pegas. Semakin besar konstanta pegas atau semakin kaku sebuah benda pegas, semakin besar gaya yang diperlukan untuk menekan atau meregangkan pegas. Sebaliknya, semakin elastis sebuah benda pegas, maka semakin kecil konstanta pegas. Semakin kecil gaya yang diperlukan untuk meregangkan pegas. D. Hukum Hooke pada benda non-pegas. Hukum Hooke juga berlaku untuk semua benda padat dari besi sampai tulang, tetapi hanya sampai pada batas-batas tertentu. Jika sebuah benda diberikan gaya, maka hukum Hooke hanya berlaku sepanjang daerah elastis, sampai pada titik yang menunjukkan batas hukum Hooke. Jika benda diberikan gaya hingga melewati batas hukum Hooke dan mencapai batas elastisitas, maka panjang benda akan kembali seperti semula jika gaya yang diberikan tidak melewati batas elastisitas. Tetapi hukum Hooke tidak berlaku pada sebuah daerah antara hukum Hooke dan batas elastisitas. Jika benda diberikan gaya yang sangat besar hingga melewati batas elastisitas, maka benda tersebut akan memasuki daerah plastis, dan ketika gaya dihilangkan, panjang benda tidak akan kembali seperti semula. Benda tersebut akan berubah bentuk secara tetap. Jika pertambahan panjang pada benda mencapai titik patah, maka benda tersebut akan patah. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rikvianto Marcel Tangkau. Saya dari kelas 1D Konstruksi Bangunan Gedung. Baiklah, saya akan memaparkan presentasi tentang elastisitas. Di dalam ilmu fisika, elastisitas yaitu kecenderungan suatu bahan padat untuk kembali ke bentuk semula setelah terdeformasi. Benda padat akan mengalami deformasi saat gaya diaplikasikan padanya. Jika bahan tersebut elastis,
benda itu akan kembali ke bentuk dan ukuran awalnya ketika gaya dihilangkan. Ketika gaya dihilangkan, kisi-kisi kembali ke keadaan energi asli yang lebih rendah. Untuk karet dan polimer lain, elastisitas disebabkan dengan peregangan rantai polimer ketika kerja diterapkan. Berikut adalah besaran-besaran elastisitas. Yang pertama adalah tegangan, yang kedua adalah regangan, yang ketiga adalah mampatan, dan yang keempat adalah modulus elastis. Yang pertama yaitu tegangan. Tegangan yaitu besaran gaya yang bekerja pada suatu permukaan benda, persatuan luas. Rumus tegangan yaitu adalah tegangan sama dengan gaya persatuan luas. Yang kedua adalah regangan. Regangan adalah elastisitas, yaitu pertambahan panjang yang terjadi pada benda-benda karena pengaruh gaya luar. Perpanjang mula-mula benda itu sebelumnya gaya luar bekerja padanya. Rumus regangan yaitu regangan sama dengan panjang per panjang awal. Yang ketiga adalah mampatan. Mampatan nyaris sama dengan regangan. Bedanya regangan itu terjadi karena gaya tarik yang mendorong molekul benda terdorong keluar, sedangkan mampatan terjadi karena gaya yang memuat molekul benda masuk yang ke dalam. Yang keempat adalah modulus elastis. Definisi dari modulus Young yaitu perbandingan antara regangan dan tegangan. Rumusnya yaitu modulus elastis sama dengan tegangan per regangan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Siti Jessica Putri Luli, NIM 21012078. Kali ini saya akan menjelaskan makalah tentang elastisitas. Elastis atau elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Jika sebuah gaya diberikan pada sebuah benda yang elastis, maka bentuk benda tersebut berubah. Untuk pegas dan karet, yang dimaksud dengan perubahan bentuk adalah pertambahan panjang. Perlu Anda ketahui bahwa gaya yang diberikan juga memiliki batas-batas tertentu. Sebuah karet bisa putus jika gaya tarik yang diberikan sangat besar, melewati batas elastisitasnya. Demikian juga sebuah pegas tidak akan kembali ke bentuk semula jika diregangkan dengan gaya yang sangat besar. Selanjutnya, hukum Hooke pada pegas. Misalnya kita tinjau pegas yang dipasang horizontal, di mana pada ujung pegas tersebut dikaitkan sebuah benda bermassa M. Massa benda kita abaikan, demikian juga dengan gaya gesekan, sehingga benda meluncur pada permukaan horizontal tanpa hambatan. Terlebih dahulu kita tetapkan arah positif ke kanan dan arah negatif ke kiri. Setiap pegas memiliki panjang alami, jika pada pegas tersebut tidak diberikan gaya. Pada keadaan ini, benda yang dikaitkan pada ujung pegas berada dalam posisi setimbang. Untuk memudahkan pemahaman Anda, sebaiknya dilakukan juga percobaan. Apabila ditarik ke kanan sejauh X, pegas diregangkan. Pegas akan memberikan gaya pemulihan pada benda tersebut yang arahnya ke kiri, sehingga benda kembali ke posisi setimbangnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Wardanisa Putri. Saya akan menjelaskan penjelasan singkat makalah saya dengan topik elastisitas. Elastis atau elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Jika sebuah gaya diberikan pada sebuah benda yang elastis, maka bentuk benda tersebut berubah. Untuk pegas dan karet, yang dimaksudkan dengan perubahan bentuk adalah pertambahan panjang. Perubahan Anda ketahui bahwa gaya yang diberikan juga memiliki batas-batas tertentu. Sebuah karet bisa putus jika gaya tarik yang diberikan sangat besar, melewati batas elastisitasnya. Dan selanjutnya, hukum Hooke pada pegas. Misalnya kita tinjau pegas yang dipasang horizontal.
di mana pada ujung pegas tersebut dikaitkan sebuah benda bermassa M. Massa benda kita abaikan. Demikian juga dengan gaya gesekan, sehingga benda meluncur pada permukaan horizontal tanpa hambatan. Terlebih dahulu kita tetapkan arah positif ke kanan dan arah negatif ke kiri. Setiap pegas memiliki panjang alami. Jika pada pegas tersebut tidak diberikan gaya pada keadaan ini, benda yang dikaitkan pada ujung pegas berada pada posisi setimbang. Dan yang terakhir, hukum Hooke untuk benda non-pegas. Tapi hukum Hooke tidak berlaku pada daerah antara batas hukum Hooke dan batas elastisitas. Jika benda diberikan gaya yang sangat besar hingga melewati batas elastisitas, maka benda tersebut akan memasuki daerah plastis, dan ketika gaya yang dihilangkan, panjang benda tidak akan kembali seperti semula. Benda tersebut akan berubah bentuk secara tetap. Jika pertambahan panjang benda mencapai titik patah, maka benda tersebut akan patah. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Novenia Nindya Suaryanto, NIM 21012091, kelas 1D Konstruksi Bangunan Gedung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pembahasan tentang elastisitas. Pengertian dari elastisitas. Elastis atau elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Jika sebuah gaya diberikan pada sebuah benda yang elastis, maka bentuk benda tersebut berubah. Untuk pegas dan karet, yang dimaksudkan dengan perubahan bentuk adalah pertambahan panjang. Perlu Anda ketahui bahwa gaya yang diberikan juga memiliki batas-batas tertentu. Sebuah karet bisa putus jika gaya tarik yang diberikan sangat besar, melewati batas elastisitasnya. Hukum Hooke pada pegas. Misalnya kita tinjau pegas yang dipasang horizontal, di mana pada ujung pegas tersebut dikaitkan sebuah benda bermassa M. Massa benda kita abaikan, demikian juga dengan gaya gesekan, sehingga benda meluncur pada permukaan horizontal tanpa hambatan. Terlebih dahulu kita ditetapkan arah positif ke kanan dan arah negatif ke kiri. Setiap pegas memiliki panjang alami jika pada pegas tersebut tidak diberikan gaya. Pada keadaan ini, benda yang dikaitkan pada ujung pegas berada dalam posisi setimbang. Hukum Hooke untuk pegas yang bergerak secara vertikal. Hukum Hooke adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah pir atau pegas. Besarnya gaya Hooke ini secara proporsional akan berbanding lurus dengan jarak pergerakan pegas dari posisi normalnya, atau lewat rumus matematis dapat digambarkan secara berikut. F adalah gaya dalam kurung unit Newton. K adalah konstante pegas dalam kurung Newton per meter. X adalah jarak pergerakan pegas dari posisi normalnya dalam kurung unit meter. Hukum Hooke untuk benda non-pegas. Hukum Hooke ternyata berlaku juga untuk semua benda padat, dari besi sampai tulang, tetapi hanya sampai pada batas-batas tertentu. Pada benda bekerja gaya berat dalam kurung berat sama dengan gaya gravitasi yang bekerja pada benda, yang besarnya sama dengan mg dan arahnya menuju ke bawah dalam kurung tegak lurus permukaan bumi. Akibat adanya gaya berat, batam logam tersebut bertambah panjang sejauh L. Jika besar pertambahan panjang L lebih kecil dibandingkan dengan panjang batang logam, hasil eksperimen membuktikan bahwa pertambahan panjang L sebanding dengan gaya berat yang bekerja pada benda. Demikianlah video pembahasan tentang elastisitas dari saya, dan terima kasih.